Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Baik, kita langsung ke soal SBMPTN Sosiologi di bab pengantar ilmu sosiologi. Oke, soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2017. Akhir-akhir ini, angka kriminalitas di Indonesia mengalami peningkatan. Dalam hal ini, sosiologi dapat memberi sumbangan dalam bentuk kajian tentang A. Dampak terjadinya kriminalitas, B. Sebab-sebab terjadinya kriminalitas, C. Upaya-upaya pencegahan kriminalitas, D. Penanganan pelaku tindak kriminalitas, E. Pencarian pelaku tindak kriminalitas. Oke, saya beri waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah B. Sebab-sebab terjadinya kriminalitas. Karena ilmu sosiologi menempatkan kriminalitas dalam konsep penyimpangan sosial. Melalui konsep dan teori-teori sosialnya, sosiologi mencoba menemukanali atau mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya kriminalitas. Upaya penanganan dan pencarian pelaku bukan merupakan ranah dari sosiologi. Oke, ke soal nomor 2. Dari SBMPTN tahun 2019. Apa yang telah dialami oleh pengungsi yang kehilangan kesempatan beraktualisasi diri dalam kehidupan sehari-hari termasuk peluang kerja? A. Bencana sosial, B. Mobilitas sosial, C. Gerakan sosial, D. Migrasi sosial, E. Ketimpangan sosial. Saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah A. Bencana sosial. Kenapa? Karena bencana merusak semua sendi kehidupan para pengungsi. Oke, soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2020. Hal yang dimaksud sosiologi bersifat non-etis sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat adalah A. Tidak memberikan sanksi secara hukum bagi mereka yang melanggar norma kehidupan, B. Tidak meramalkan kejadian-kejadian sosial yang terjadi pada masa depan, C. Tidak memberikan ukuran yang jelas terhadap perilaku masyarakat, D. Tidak terlihat objek masyarakat sebagai sesuatu yang nyata dan apa adanya, E. Tidak menilai apakah suatu fenomena sosial baik atau buruk. Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Tidak menilai apakah suatu fenomena sosial baik atau buruk. Kenapa? Jadi, sosiologi yang bersifat non-etis itu artinya sosiologi tidak mempersalahkan baik atau buruknya suatu fenomena dalam masyarakat. Jadi, jawabannya adalah E. Oke, soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2016. Lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh peristiwa penting yang mengubah tatanan sosial masyarakat Eropa secara mendasar di abad pertengahan. Salah satu peristiwa tersebut adalah A. Meletusnya Perang Dunia I, B. Munculnya fasisme di Jerman, C. Revolusi komunis di Rusia, D. Revolusi politik di Prancis, E. Imperialisme perdagangan. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Revolusi politik di Prancis. Karena Revolution Prancis itu tahun 1789 sampai 1799 itu adalah suatu periode sosial radikal. Pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak terhadap perubahan tatanan sosial masyarakat. Monarki absolut mengalami transformasi sosial menjadi demokrasi, melahirkan ruang untuk melakukan penelitian sosial ilmiah, seperti yang dilakukan oleh Auguste Comte. Oke, ke soal nomor 5 dari SNMPTN tahun 2012. Teori sosiologi yang selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan menunjukkan bahwa sebagai ilmu, sosiologi bersifat A. Statis, B. Empiris, C. Teoritis, D. Non-etis, E. Kumulatif.
Oke, saya beri waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E, kumulatif. Karena salah satu ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah bersifat kumulatif. Artinya, sosiologi itu dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada sebelumnya, kemudian diperbaiki, diperluas, serta diperdalam. Akibatnya, teori sosiologi selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan. Oke, kita langsung ke nomor 6. Dari SBMPTN tahun 2016. Tingkat pendidikan merupakan contoh dari suatu variabel, sebab variabel adalah konsep yang memiliki 2 atau lebih nilai. Nah, hubungan antara kedua pernyataan di atas itu apa? Yang A, pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B, pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C, pernyataan benar dan alasan salah. D, pernyataan salah dan alasan benar. E, pernyataan dan alasan keduanya benar. Saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi pembahasannya, pernyataan yang pertama itu benar. Tingkat pendidikan merupakan contoh suatu variabel. Dan yang kedua, variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari objek, individu, atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya. Nah, di sini mereka tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, ke soal nomor 7 dari SBMPTN tahun 2019. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya di terminal bus, stasiun kereta, dan pelabuhan banyak sekali orang yang sedang antri untuk membeli karcis atau menunggu angkutan. Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, kerumunan orang-orang tersebut termasuk kumpulan orang yang A, tidak bermoral, B, bekerja sama, C, kurang menyenangkan, D, sedang panik, E, bersifat emosional. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah C, kurang menyenangkan. Kenapa? Inconvenient casual crowds adalah kerumunan orang-orang yang ingin menggunakan fasilitas yang sama. Misalnya, orang yang sedang antrikan cheese. Kerumunan ini bersifat kurang menyenangkan. Jadi, orang yang sedang antri karcis itu, baik di terminal bus, stasiun kereta api, dan pelabuhan, termasuk kerumunan yang kurang menyenangkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8 dari SBMPTN 2014. Kegunaan utama sosiologi adalah mengkaji masyarakat pluralistik, kecuali A, mempertimbangkan berbagai fenomena sosial yang terlepas dan prasangka subjektif. B, pemahaman terhadap pola tingkah laku manusia bersifat individu. C, melihat kecenderungan masyarakat, pola tingkah laku anggota masyarakat. D, kemampuan untuk mampu meramalkan apa yang akan terjadi pada masyarakat. E, kemampuan untuk dapat membantu menyelesaikan masalah sosial pada masyarakat. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah D. Kemampuan untuk mampu meramalkan apa yang akan terjadi pada masyarakat. Jadi alasannya, sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku secara fenomena yang terjadi dalam masyarakat berguna untuk mengkaji masyarakat pluralistik. Kegunaan sosiologi tersebut antara lain perencanaan sosial, penelitian sosial, pembangunan sosial, dan pemecahan sosial. Jadi, yang tidak termasuk kegunaan sosiologi adalah poin yang D. Kemampuan untuk mampu meramalkan apa yang akan terjadi pada masyarakat. Oke, ke nomor 9. Dari SBMPTN tahun 2019. Siswa SMA Z yang homogen akan diteliti tentang persepsinya mengenai uang jajan yang diterima dari orang tua. Peneliti mengambil 60 siswa sebagai sampel dengan tidak mempertimbangkan jenis kelamin, tingkah kelas, dan kriteria-kriteria lainnya. Cara pengambilan sampel ini disebut sampling.
A. Probabilitas, B. Random, C. Proporsional, D. Sistematis, E. Cluster. Baik, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah A. Probabilitas. Perlu diketahui, cara-cara pengambilan sampel itu terbagi menjadi 2, yaitu teknik sampling probabilitas, yaitu memberi kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, tanpa mempertimbangkan kriteria. Dan yang kedua, teknik sampling non-probabilitas, yaitu proses pengumpulan sampel tidak memberikan kesempatan yang sama pada masing-masing individu dalam populasi. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Dari SBMPTN tahun 2019. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi bersifat empiris dan rasional. Hal itu disebabkan sosiologi memenuhi unsur-unsur berikut ini, kecuali A. Didasarkan atas penginderaan, B. Didasarkan atas penalaran, C. Tersusun secara sistematis, D. Tidak memerlukan teori, E. Bersifat non-etis. Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah D. Tidak memerlukan teori. Jadi, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, bersifat empiris, didasarkan atas penginderaan dan pengamatan. Nah, berarti poin A itu benar. Lalu bersifat teoritis, tersusun secara sistematis. Nah, yang C juga benar. Yang ketiga, bersifat kumulatif, revitalisasi teori sebelumnya. Nah, lalu yang keempat, bersifat non-etis, bukan melihat baik atau buruknya fenomena. Jadi yang bukan termasuk sosiologi bersifat empiris dan rasional itu yang poin D, tidak memerlukan teori. Oke, kita langsung ke nomor 11 dari SBMPTN tahun 2017. Pembuatan coding dalam instrumen penelitian kuantitatif dilakukan dengan memberikan simbol angka atau kode tertentu pada tiap-tiap jawaban. Sebab, coding dibuat secara sistematis agar data mudah dipahami dan disimpan. Hubungan sebab akibat antara pernyataan di atas itu yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan benar. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena coding sebagai proses pembuatan kode atau simbol yang berfungsi untuk mempermudah proses pengolahan data sehingga mudah dipahami. Jadi pernyataan dan alasan ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2019. Cara pandang sosiologi dalam melihat permasalahan prostitusi yang tidak mendasarkan pada baik buruknya, namun dengan menjelaskan fakta secara analitis disebut A. Empiris, B. Teoritis, C. Kumulatif, D. Non-etis, E. Sosialis. Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Non-etis. Karena salah satu ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah bersifat non-etis, yang artinya dalam mempelajari fakta tidak mempermasalahkan fakta itu baik atau buruk. Oke, nomor 13 dari SBMPTN tahun 2019. Dalam mengumpulkan data, peneliti sosial biasanya menggunakan kuesioner berupa pertanyaan tertutup dengan jumlah sampel yang besar. Keuntungan menggunakan kuesioner adalah A. Sedikit jumlah sumber data atau populasi, B. Sesuai dengan kualitas responden, C. Hemat tenaga dan biaya penelitian, D. Mudah dalam pengolahan data, E. Tersedia data yang valid.
Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D, mudah dalam pengolahan data. Karena kuesioner berupa pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang disertai dengan alternatif jawaban yang harus dipilih responden. Keuntungan menggunakan kuesioner ini adalah mudah diolah, mudah dijawab, dan tidak butuh waktu lama dalam menjawab. Oke, nomor 14 dari SBMPTN tahun 2018. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya sosiologi di Eropa pada abad pertengahan kecuali A. Berkembangnya ilmu pengetahuan modern. B. Meningkatnya individualisme. C. Perubahan sosial berkenaan dengan reformasi Martin Luther. D. Berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. E. Meningkatnya perselisihan dan konflik antar negara. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Perubahan sosial berkenaan dengan reformasi Martin Luther. Penjelasan di sini, revolusi Prancis dan revolusi industri di Inggris mengubah struktur dan tatanan sosial masyarakat di Eropa. Berbagai ilmu pengetahuan modern pun berkembang sejalan dengan meningkatnya individualisme dan paham kapitalisme. Ilmuwan Eropa pada abad ke-19 tersebut mulai menyadari perlunya secara khusus mempelajari kondisi dan perubahan sosial dalam masyarakat. Akhirnya, istilah sosiologi tercetus sebagai cabang ilmu sosial oleh ilmuwan Prancis Auguste Comte. Martin Luther tidak ada hubungannya dengan kelahiran ilmu sosiologi. Jadi yang bukan faktor pendorong lahirnya sosiologi di Eropa itu adalah yang C. Oke, ke soal nomor terakhir yaitu nomor 15 dari SBMPTN tahun 2017. Teknik pengumpulan data dalam survei menggunakan kuesioner yang baku atau terstandar. Sebab, kuesioner penelitian akan mempermudah peneliti untuk menyederhanakan data dari sampel penelitian. Hubungan sebab akibat dari pernyataan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Kenapa? Karena metode survei dapat dilakukan dengan cara non-lisan, yakni dengan menggunakan kuesioner baku atau terstandar. Kelebihan dari teknik pengumpulan data dengan kuesioner tersebut dapat mempermudah peneliti menyederhanakan data dari sampel penelitian. Jadi, pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN dari bab ilmu pengantar sosiologi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.